Waktu berlalu, hari berganti, bulan pun berputar pada porosnya dengan cepat. Pernikahan Senja dan Kei sudah memasuki usia 10 bulan. Perjalanan rumah tangga yang nampak sempurna nyaris tanpa cacat. Walaupun syarat dari Senja masih berlaku. Namun, Kei tetap menerima dengan lapang dada. Kei mencintai Senja karena Allah, bukan berdasarkan syahwat semata. Sentuhan fisik tanpa keinti, itu sudah cukup bagi Kei. Namun, perangai Kei sedikit berubah setelah tanpa sengaja Kei bertemu orang-orang dari masa lalunya. Teman-teman dan juga musuh tongkrongan sama-sama hadir dalam hidup Kei. Segelintir orang yang menemukan kejanggalan pada diri Kei, justru memanfaatkan itu untuk mendekati Kei. Beberapa kali, Kei pulang larut dengan alasan ingin mengingat kembali teman-teman semuanya. Maka dari itu Kei bertemu dengan mereka di kafe. Seperti malam ini, sudah hampir pukul 2 dini hari. Kei belum juga kembali, sedangkan Arka sudah pulang dari pukul 8 malam. Bahkan Senja sempat menemani Sabrina dan Arka berbincang tentang acara pernikahan mereka. Setelah 1 bulan lalu Sabrina resmi dilamar Arka. Astagfirullah, Mas Kei kemana sih? Kok belum pulang? Ucap Senja dengan rasa khawatir. Senja putuskan untuk menunggu Kei di lantai bawah. Mami dan Papi, saat ini sedang berada di Singapura, katanya ada kerabat mereka yang hendak menikahkan putrinya. Kak Senja, belum tidur? Tanya Sabrina saat berpapasan dengan Senja. Ia baru saja dari dapur setelah mengambil air minum. Belum Syak, Kak Senja sedang menunggu Mas Kei. Loh, belum pulang juga Kak. Sudah hampir pukul 2, ucap Sabrina. Nah itu dia, Kak Senja khawatir. Teleponnya juga tidak aktif, jawab Senja. Tengah asik bercengkrama dengan Sabrina, terdengar deru mesin mobil sport di carport depan. Senja yakin itu mobil Kei. Kak, aku masuk kamar ya. Pamit Sabrina, ia tahu Kei sudah pulang. Iya dek, jangan lupa kunci pintunya. Senja mengingatkan Sabrina agar mengunci pintu kamarnya. Tentu Kak, balas Sabrina, ia segera masuk ke dalam kamarnya. Tidak mau terlibat dan tidak mau tahu urusan antara suami istri tersebut. Setelah Sabrina masuk ke kamar, Senja segera membukakan pintu untuk Kei. Assalamualaikum, sayang, sapa Kei, ketika ia lihat istrinya sudah berdiri di ambang pintu. Akan tetapi setelah pulang dari Singapura Kei sudah berhenti merokok. Namun, malam ini, mengapa tercium bau rokok dari mulut Kei? Entahlah, Senja tidak mau langsung menginterogasi suaminya saat baru saja pulang. Ia pasti lelah, bicara dengan orang dalam keadaan lelah hanya akan menimbulkan bibit pertengkaran. Ai, sudah makan? Tanya Senja. Sudah, sayang, tadi aku makan di kafe tempat pertemuan dengan teman-teman lamaku. Oh ya sudah, memangnya? Ada kafe yang masih buka ya Ai? Ini sudah larut loh, malah hampir pagi, tanya Senja. Sudah tutup sih dari pukul 10-an. Tapi aku lanjut nongkrong di tempat balapan, lalu pergi ke klub sebentar. Jujur Kei, ia merengkuh bahu Senja naik ke tangga menuju kamar mereka. Sesekali Kei mengecupi dahi Senja sambil berjalan. Astagfirullahalazim, klub malam, tanya Senja. Saking terkejutnya ia sampai berhenti melangkah dan tubuhnya terasa lemas. Iya klub malam, aku gak macam-macam kok, sayang. Hanya nongkrong, minum, merokok, minum, minuman ke, akhirnya Senja tidak tahan dengan rasa penasarannya. Tidak, aku tidak minum minuman beralkohol. Merokok iya, hanya 2 batang kok, sayang. Tadi aku hanya pesan minuman ringan, akunya Kei terdengar polos. Niat awal Senja tidak mau menginterogasi apapun tentang Kei yang pulang cukup larut. Namun, Kei sendiri ternyata yang membuka pembicaraan. Kamu percaya padaku, kan sayang? Tanya Kei. Ia nampak khawatir ketika melihat Senja menatapnya nanar. Senja tersenyum. Aku percaya kok, kamu itu lucu Ai. Kalau lagi bicara jujur, polos sekali, mirip anak-anak, bikin aku tambah gemas. Senja mencubit pipi Kei. Akhirnya Kei tertawa karena merasa lega. Kini keduanya sudah sampai kamar. Senja menyiapkan segala keperluan Kei untuk berganti pakaian. Setelah Kei membersihkan diri dan berganti pakaian, ia ikut bergabung dengan Senja di atas tempat tidur dan masuk ke dalam selimut yang sama. Kei memeluk Senja dengan hangat. Maafkan aku, sudah membuat kamu menunggu hingga larut malam. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, ujar Kei, menatap wajah Senja dengan rasa bersalah. Tidak mengapa, aku hanya khawatir Ai, ponselmu tidak dapat dihubungi. Aku takut terjadi sesuatu pada dirimu, ucap lirih Senja sembari mengelus pipi Kei dan menatapnya sendu. Tidak perlu khawatir, sayang. Ada Ethan di belakangku, selain Bang Willy,
Ethan tahu tentang mereka. Maka dari itu Arka tidak dilibatkan, karena Arka tidak mengenal mereka, tutur Kay. Apa yang kamu cari, Ai? Tanya Senja, makin mengeratkan pelukannya pada perut datar milik Kay. Secara tiba-tiba, beberapa orang masuk ke dalam hidupku dan mereka tidak aku kenal. Ini semua keluar dari skenario Papi, Willy dan Ethan. Kamu tahu sendiri, ingatanku belum mampu mengingat mereka. Siapa kawan dan siapa itu lawan. Maafkan aku jika akan sering pulang larut malam. Kay mengecup tangan Senja. Keduanya bicara di dalam selimut yang sama, mendapatkan sentuhan lembut dan mesra dari Kay. Kepalaku sering kembali mengalami pusing sekarang. Aku lelah sayang, aku harus terlihat mengenal mereka, sedangkan di lain sisi, aku harus menahan rasa pusing di kepala saat mengingat satu persatu orang-orang yang kembali hadir di hidupku. Maka dari itu, dengan masuk ke lingkungan mereka, semoga aku bisa lekas pulih, dapat mengingat semuanya kembali. Ujar Kay. Baiklah Mas, aku paham akan kamu, Nimel. Terima kasih untuk kepercayaanmu. Tidak ada kekhawatiranku selain dari kepercayaanmu. Pergunakan kepercayaanku sebaik mungkin, ucap Senja pelan. Tentu, Kay tersenyum lembut. Hanya saja, terkadang aku merasa dimanfaatkan oleh mereka. Mungkin beberapa orang dari mereka mulai membaca kekuranganku. Walaupun tidak semuanya melakukan itu, ucap Kay dengan nada sendu. Senja menangkup kedua belah pipi Kay, menatap lembut wajah Kay dengan senyuman. Ai, aku tidak pernah meragukan kebaikan dan juga ketulusanmu saat berbuat, untuk orang lain. Baik pada masa lalumu, atau masa sekarang. Karena aku pernah sedikit mengenal kamu sebelum amnesia. Tidak perlu khawatir, karena manusia akan mendapatkan hasil, sesuai dengan apa yang mereka tanam, ucap Senja dengan kesungguhan. Walaupun, pakaianmu terkesan urakan, aku yakin hatimu bagai berlian. Untuk saat ini, ikuti kata hati. Cukup menjadi dirimu, maka orang lain tidak akan pernah dapat memanfaatkan kelemahanmu, sambung Senja dengan tersenyum, meyakinkan Kay akan dirinya. Senja mendukung apapun yang Kay lakukan selama itu untuk kebaikan. Kay tidak dapat berkata apapun lagi, kata-kata Senja mampu menjadi penenang juga mengembalikan kepercayaan dirinya. Kay hanya membisikkan kata terima kasih. I love you, sayang, love you more, Ai. Tidurlah, aku mau salat malam, pinta Senja. Baiklah, sebelum salat, Nina bobokan aku dulu, pinta Kay dengan tatapan memohon dan nada manja. Bayi besar, ucap Senja dengan tersenyum lucu, sembari menggelengkan kepala. Kay juga ikut mengejekeh. Lalu Senja menarik pelan kepala Kay, menidurkan di dadanya seperti bayi, dengan membelai lembut kepala Kay dan diiringi lantunan solawat merdu dari bibirnya. Setelah Kay terlelap, ia bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan Qiyamul Lail. Hari-hari berikutnya, sudah 1 minggu, Kay merasa tenang karena tidak ada gangguan dari kawan-kawan lamanya. Namun, tidak dengan malam ini, Kay dipaksa mereka untuk bergabung di klub. Hey man, lama gak ngumpul begini, ucap salah seorang teman Kay yang baru saja tiba. Kay nampak ragu dengan menunjuk temannya yang baru datang itu. Zio, lupa lu sama gue. Baru juga gak bertemu beberapa bulan, jawabnya, seakan dia mengerti dengan mimik wajah Kay. Hai Zio, apa kabar men? Kay merangkul Zio. Akhirnya mereka mengobrol ngalor ngidul, hingga seorang wanita mendekati serta menyapa Kay dan Kay sungguh langsung sakit kepala ketika mengingat perempuan itu yang sama sekali tidak muncul di memorinya. Kay, aku Kiana, kamu lupa. Kay hanya menggelengkan kepalanya pelan. Matanya mengerjap pelan beberapa kali. Kepalanya sungguh terasa berat dan berdenyut hebat. Aus, Kay memegangi kepalanya, tak berapa lama ia terhuyung jatuh uduk di bangku. Keringat dingin mulai membanjiri tubuh Kay, dahi Kay pun nampak basah karena keringatnya. Kay, kamu, jangan sentuh gue. Kay menepis tangan Kiana. Men, lo kenapa? Tanya Zio dan yang lainnya. Kay tidak menjawab pertanyaan mereka. Kay mengeluarkan ponselnya, dengan tangan bergetar ia mengirimkan pesan suara pada Ethan. Tuh tolong gue, ucap Kay dengan terbata, setelahnya ia tidak sadarkan diri. Membuat Kiana, Zio dan teman-teman Kay yang lainnya mengerubungi Kay.